Yang merusak Indonesia ini adalah partai politik, sehingga negara kacau kayak gini. Partai politik suka ngaco itu. Besok yang akan menang Anies, besok yang akan menang Ganjar, besok yang akan menang Prabowo. Masih curang, ya masih curang, tapi yang curang sekarang bukan pemerintah. Yang curang itu partai-partai sendiri. Golkar mencurangi PAN, PAN mencurangi Golkar di tempat lain. Parpolnya nolak, DPR-nya nolak. Ketika ditanya, DPR kok nolak? Dan kan bagus. Bos, parpol itu adalah produk ijtihad yang sah di bidang ketatanegaraan. Kenapa sah? Karena dulu ketika Indonesia mau didirikan itu terjadi perdebatan. Apa yang mau kita dirikannya apa? Pada saat itu bentuknya apakah mau ikut mamlakah kerajaan seperti Saudi Arabia, ataukah mau ikut demokrasi? Terjadi perdebatan. Bung Karno usul kita bentuk negara republik. Republik itu demokrasi. Republik itu sebenarnya kata lain dari demokrasi. Respublika dan demos kratos atau kratein itu sama artinya. Pemerintahan bentuk republik kata Bung Karno. Yang lain usul enggak, bentuk monarki saja. Kerajaan. Akhirnya apa? Di voting. Di voting Bung Karno menang. Dari 62 anggota BPUPK, 55 orang dukung Bung Karno bikin negara republik. 6 orang dukung yang membuat kerajaan aja lebih bagus, lebih solid, lebih teratur, sehingga semua keputusan langsung dilakukan oleh raja, tidak usah ribut-ribut. 1 orang abstain. Itu keputusan sidang BPUPK Dokuritsu Sumdicho Sakai pada tanggal 10 Juli tahun 1945, 10 sampai 16 sidangnya. Nah, jadi menang nih demokrasi. Nah, kalau begitu demokrasi sudah menang sebagai produk perdebatan, itulah yang disebut produk ijtihad. Di dalam Islam itu disebut ijma' sukuti. Kesepakatan para ulama. Ya secara diam, tidak usah harus bilang iya, diam aja itu sudah sepakat, artinya ijma' sukuti. Karena pada waktu itu Islam sudah diwakili oleh Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, Nasir, Kahar Musakir, Mas Mansur, NU-nya ada Hasyim Asy'ari, ada Wahid Hasim, ada Kiai Maskur. Ulama-ulama itu ada Al-Irsyata dari mana aja. Sudah kita sepakat sekarang demokrasi. Di sini sah sebagai Al-Mitsaq. Negara ini negara Al-Mitsaq adalah negara kesepakatan. Negara kesepakatan, negara perjanjian. Kata Muhammadiyah Darul Ahdi was Syahadah, kata NU Al-Mitsaq, itu sama artinya. Negara hasil perjanjian yang tidak boleh dilanggar. Siapapun yang melanggar itu bugot. Bugot itu memberontak dan harus ditumpas, kecuali melalui jalan-jalan konstitusional, membuat kesepakatan baru. Siapa melalui konstitusional itu? Ya pemilu. Ikut pemilu lalu usulkan kesepakatan baru di situ. Nah, saudara, itulah fikih siasahnya, fikih politiknya. Nah, saudara sekalian, dengan demikian produk ijtihad yang disepakati di Indonesia ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berparlemen dan demokrasi perwakilan. Disitulah kemudian muncul harus ada parpol, partai politik. Nah, kalau diurut fikih siasahnya seperti itu. Nah, sekarang oleh sebab itu sejak Indonesia merdeka lalu apa? Karena ini negara demokrasi harus ada pemilu. Ya, ditulis di situ dalam waktu 6 bulan di Undang-Undang Dasar aturan tambahan ditulis begini, dalam waktu 6 bulan setelah Perang Asia Timur Raya diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, MPR, Dewan Pertimbangan Agung. MPR, DPR, Dewan Pertimbangan Agung, dan lain-lain lembaga negara lah. Pokoknya 6 bulan waktu itu. Kenapa? Karena ini negara demokrasi, harus ada pemilu. Nah, berdasar itu, lalu pada tanggal 3 November, pemerintah mengeluarkan maklumat wakil presiden tertanggal 3 November tahun 1945 yang isinya begini nih. Kepada seluruh rakyat Indonesia dipersilahkan membentuk partai politik yang sebanyak-banyaknya untuk menyalurkan aspirasi masyarakat berdasar kelompok aspirasinya. Bikin sebanyak-banyaknya nanti ikut pemilu, kata Bung Hatta. Nah, disitulah lalu bermunculan partai politik yang kemudian sudah diseleksi pada tahun 55 ikut pemilu. Nah, disitulah masalah mulai terjadi, saudara. Hasil pemilu tahun 55.
Ada DPR yang terbentuk, ada konstituante yang terbentuk. Konstituante bersidang di Bandung sejak bulan Maret tahun 56. Untuk apa? Membuat konstitusi baru, merumuskan ideologi negara yang baru. Karena waktu itu kan ribut tuh, kenapa kok dulu Piagam Jakarta kok enggak jadi Pancasila ya? Siapa ini yang mengubah? Terjadi perdebatan. Ya udahlah, nanti selesaikan di pemilu. Jadi pemilu 55 kita perdebatkan lagi ini. Terjadi perdebatan lagi. Mulai bulan Maret tahun 56 sampai bulan Juli tahun 59. 3,5 tahun berdebat. Ganti ideologi, ganti tidak. Nggak bisa tercapai. Sampai akhirnya apa? Timbul krisis politik di mana-mana. Partai politik saling gontok-gontokkan. Di suatu tempat membentuk front Islam. Yang lain membentuk front Pancasila. Yang lain membentuk barisan pendukung Soekarno. Bangsa ini mau pecah. Kesepakatan tentang konstitusi tidak dicapai. Pada akhirnya apa? Bung Karno mulai berpidato. Ditulis di bukunya Herbert Faith, kita kenal nama ini, dan Lens Kestel, guru besar, tamu di sini. Sampai saya kuliah di sini tahun 90-an masih di sini. Menulis di buku Pemikiran Politik Indonesia 45, 65, itu disebutkan di situ Bung Karno berpidato. Yang merusak Indonesia ini adalah partai politik. Bung Karno. Yang merusak Indonesia ini adalah maklumat Wakil Presiden 3 November tahun 45 yang menyuruh membentuk partai politik sehingga negara kacau kayak gini. Oleh sebab itu kemudian Presiden mengeluarkan dekret Presiden untuk menyelamatkan Indonesia, menghentikan kontroversi soal Piagam Jakarta dan Pancasila dan sebagainya. Maka Bung Karno menyatakan membubarkan konstituante, membentuk MPRS, DPRS dan DPAS, dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di situ timbul kontroversi sudah mulai terhadap partai politik ini. Saudara, waktu itu kita agak marah kali ya. Waktu membaca sejarah itu, kok begitu ya Bung Karno ini? Partai politik hasil pemilu dibubarkan. Yang berhak memberlakukan undang-undang dasar bukan presiden, itu seharusnya konstituante. Lalu ditulis di sejarah ketatanegaraan kita, Bung Karno melanggar konstitusi. Sehingga dijatuhkan pada tahun 66. Tapi saudara, kalau saudara lihat kehidupan partai politik sekarang ini, rasanya Bung Karno benar. Partai politik suka ngaco itu. Ya kan, itu yang dilakukan oleh Bung Karno. Lalu kalau enggak, negara ini pecah. Dulu kita maki-maki Bung Karno setiap penatanan P4, demokrasi terpimpin ini salah. Lalu sesudah saya jadi menteri ini tahu, oh iya ya, Bung Karno enggak salah kalau dibiarin kayak gini, enggak dilawan, enggak ditreatment dengan tegas, negara ini bisa hancur, saudara. Kalau zaman Bung Karno dulu kehancurannya mungkin pertentangan ideologi, sekarang bisa karena persoalan korupsi dan ketidakadilan. Nah, itulah sebabnya saya katakan, saudara sekalian, jadi kita ini, saudara sekalian, mempunyai negara demokrasi di mana partai politik itu merupakan salah satu instrumen penting. Itulah sebabnya zaman Pak Harto itu partai politik yang zaman Bung Karno yang ikut banyak sekali sampai perorangan ikut ini ikut. Zaman Pak Harto dijadikan 10 aja yang boleh ikut. Pemilu pertama tahun 71, saudara yang sudah ada di tahun 71 ingat ada 10 partai politik. Tapi tahun 73 oleh Pak Harto disederhanakan, 3 aja biar tidak ribut-ribut. Ternyata lalu kemudian 3 partai ini dikooptasi oleh kekuatan politik Orde Baru, sehingga di situ terjadi KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme yang akumulatif. Apa akhirnya? Pak Harto dijatuhkan juga. Tidak ikut ketentuan undang-undang dasar. Demokrasi zaman Pak Harto itu demokrasi formal berjalan. Setiap 5 tahun ada pemilu. Pemilunya ya direkayasa, tidak pakai survei, saudara, udah pemenangnya udah tahu. Ya. Kalau sekarang ini kan asik nih, asik saudara, jangan salahkan situasi sekarang ini survei. Besok yang akan menang Anies, besok yang akan menang Ganjar, besok yang akan menang Prabowo. Tidak apa-apa. Survei dulu tidak boleh. Besok yang akan menang
harus Pak Harto, harus Golkar kalau dulu. Udah diatur semua partainya, makanya dulu ada ABG, ABRI, birokrasi, Golkar. Itu yang menentukan pemenang. Saya kemarin cerita di PDIP, begini saya bilang, itu ada kejadian lucu tuh. Menurut Undang-Undang Susduk MPR, DPR, dan DPRD, susunan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD di tahun 1997 disebutkan bahwa DPR terdiri dari 11 fraksi dan setiap partai harus punya minimal 1 orang wakil di dalam fraksi itu. Tiba-tiba karena pemilunya tidak adil, bersemangat nih PDI waktu itu dipimpin Suryadi, Bu Mega juga ada masih menjadi bagian dari itu tapi udah pecah. PDI dikerjain. Apa? Di Sumatera Utara ternyata PDI hanya dapat 10 kursi. Di seluruh Indonesia hanya dapat 10 kursi dari sebelumnya 44 kursi. Tinggal 10 karena dikerjain sedemikian rupa, diteror pemilihnya, dicurangi. Akhirnya apa? Sesudah pemilu diumumkan, kaget loh. Ini kalau kursinya hanya 10 bertentangan dengan Undang-Undang Susduk. Kan katanya setiap komisi harus ada 1 wakil. Nih PDI hanya 10, terus siapa nih wakil satunya? Saudara ndak pakai pemilu ulang, tiba-tiba diumumkan oleh Gubernur Sumatera Utara Khairuddin Nasution. Di Sumatera terjadi kesalahan perhitungan sehingga PDI menjadi tambah 1 kursi, genap 11 sekarang. Ndak pakai pengadilan tuh langsung dapat kursi. Karena apa? Semuanya sudah direkayasa. Saudara pasti masih ingat tuh. Baca media hasil pemilu tahun 97, pemilu terakhir Orde Baru. Nah sekarang kan tidak bisa begitu. Pemilunya sekarang sudah baik, saudara. Udah baik. Masih curang? Ya masih curang, tapi yang curang sekarang bukan pemerintah. Yang curang itu partai-partai sendiri. Golkar mencurangi PAN, PAN mencurangi Golkar di tempat lain. Sehingga saling gugat. Nggak ada pemerintah. Loh, KPU nggak beres. KPU itu bukan pemerintah. KPU itu yang membentuk DPR. Hasil partai pemilihan orang-orangnya partai politik semua yang memilih. Ini pemilu yang sekarang. Tetapi saudara, dari liberalisasi politik yang seperti itu, kemudian lahir apa? Ya. Yang lahir adalah politik transaksional, politik biaya tinggi. Sehingga sekarang orang karena pemerintah tidak ikut ngawasi, bisa beli ke KPU di tingkat bawah. Di suatu tempat di Jawa Timur beli ke bupati itu yang ngatur lurah semua. Lurah itu yang kemudian ngatur suara untuk setiap orang, bukan hanya untuk setiap partai, untuk setiap orang. Sehingga misalnya orang Papua bisa aja kalau kenal dengan lurah itu menjadi wakil dari Jawa Timur.